Selamat malam. Ya, Malam, Pak. ya kita ketemu lagi. Malam, Pak. Ya, mohon maaf nih belum bisa ketemu pas secara langsung, ya kan? Nggak tahu nih sampai kapan. Berdoa aja semoga selesai. Ya. Nah, kemarin kita sudah membahas tipe data, ya kan? Ini ada beberapa tugas, ya kan? Yang saya ulas, ya. Nah, kita ambil. Tadi saya sudah ngecek beberapa dari punyanya mahasiswa. Nah, untuk punyanya Mbak Dewi itu sebenarnya kurang ngopi semuanya, jadi belum bisa saya buka. Tadi udah tak buka terus, belum bisa, gagal terus. Nah, yang sudah tuh punyanya Mbak Emalia. Nah, ini. Nah. Jadi, kalian harus tahu bedanya string dan char. Jadi, string dan char itu beda. Ya. Walaupun sama-sama digunakan untuk karakter, tapi string dan char itu memiliki kegunaan yang berbeda. Ya, saya ulangi lagi, kalau char itu digunakan ya hanya menerima satu karakter, ya kan, char. Ya, kan? Tapi kalau yang namanya string, dia akan menyesuaikan jumlah karakternya. Dia lebih fleksibel. Misalkan saya menuliskan string tulisan Java, ya kan? String itu data tipenya tulisan Java, ya kan? Variabel tulisan Java dengan isian Java, ya kan? Ketika nanti saya mau melakukan outputnya, string print out, ya kan? String titik koma, ya kan? Tulisan Java, ya dari memanggil ini, memanggil variabel, baru keluarlah hasil string Java. Nah, jadi kalian gunakan, ya kan? Sesuai data tipenya. Kalian butuhnya apa sih? Oh, saya mau ngambil satu karakter, bisa pakai char. Tapi kalau kalian mau mengambil tulisan yang sejumlah karakter atau menyesuaikan karakternya, nah, kalian menggunakan yang namanya string. Jadi ingat-ingat, string dan char itu beda. Walaupun sama-sama digunakan untuk karakter atau teks, tapi kegunaannya beda. Ya, paham ya? Nah, beberapa tugas sudah tak evaluasi, udah bener nih, punyanya Mbak Ida udah, punya Mbak Eva udah, punya Mas Agung udah. Walaupun ada yang mepet-mepet, nggak apa-apa, yang penting udah tak koreksi. Nah, sekarang kita masuk penggunaan kelas dan objek metode. Untuk tipe data, ya, masih ingatkah kemarin? Tipe data masih ingatkah? Hah? Tipe data masih ingatkah? Kita flashback dulu sebelum kita penggunaan metode. Ya kan? Kemarin tipe data tuh apa saja sih tipe data? Lupa loh. Kemarin tipe data tuh apa saja sih? Nah, tipe data, ya kan? Byte. Tipe data kemarin, ya kan? Ya kan? Ntar ada azan. Terus dulu aja. Dari tipe data kemarin, ya kan? Ada tipe data numerik nih, ya kan? Nah, tipe data numerik, ya kan? Dibagi menjadi dua, ya kan? Tipe data numerik dengan angka bulat dan tipe data numerik dengan angka desimal, ya kan? Atau bilangan desimal. Jadi bilangan bulat dan bilangan desimal. Nah, bilangan bulat, ya, dia menggunakan key atau kunci data tipe byte, short, dan int dan long. Jadi ada 4 kalau bulat: byte, short, int, dan long. Nah, kalau yang tipe datanya bilangan desimal menggunakan 2, float dan double, ya kan? Itu tipe data pada numerik. Lalu ada tipe data boolean, ya kan?
yang memberikan nilai true dan false, ya kan, atau 1 dan 0. Nah, lalu tipe data yang ketiga yaitu tipe data karakter. Nah, karakter, nah, itu dibedakan menjadi 2, ya kan, char dan string, ya kan. Char itu, ya kan, tipe data, ya, memang digunakan untuk menyimpan karakter apapun, tapi di char ini hanya menyimpan satu nilai setiap variabelnya. Jadi char ini hanya bisa menyimpan satu variabel. Misalkan sate, ya dia nggak bisa semuanya. Berarti dia akan mengambil depannya saja, berarti S. Sate, berarti dia awalnya aja. Ya kan gitu. Karena tipe data char termasuk tipe data primitif, nah, yang hanya bisa, ya, menyimpan satu nilai dari setiap variabelnya. Ingat-ingat ya, tipe data char hanya bisa menyimpan satu nilai dari setiap variabelnya. Ya. Lalu tipe data, kita tunda dulu ya, biar adanya selesai dulu ya, biar adanya selesai dulu. Ya Pak. Dan ini antaranya udah berhenti nih. Oh ya udah. Nah, udah ya. Jadi saya ulangi, tipe data karakter itu ada 2, char dan string. Nah, kalau yang char itu adalah tipe data primitif yang mampu menyimpan satu variabel, hanya menyimpan satu nilai variabel, hanya menyimpan satu nilai variabel itu kalau char. Kalau string, ya, dia bisa menyesuaikan sejumlah variabelnya. Jadi kalau variabelnya 7 ya dia bisa menyimpan 7. Ya. Ya. Ingat-ingat ya. Jadi ketika kalian kemarin saya kasih tugas itu, ya kan, kalian membuat string dan membuat char, ya kan, tipe data string dan char. Nah, kalian ketika kalian jalankan, kalian membuat program utama di string, kalian cuma menuliskan satu perintah. Nah, sedangkan kalian membuat tipe data di char, kalian membuat, ya kan, program utamanya berapa perintah? Ada 3 perintah. Misalkan kalau kalian menuliskan Java, ya kan, A-nya kan sudah double, ya, A-nya dicoret jadi 1, ya kan, karena A sudah dipakai kan gitu. Nah, ini dari tugas kalian sudah tak periksa, sudah pada benar, ya. Terus kita masuk ke metode, ya kan. Nah, saya share dulu. Ini saya masuk ke metode. Nah, di sini kita masuk ke metode, ya, metode. Kita membuat sebuah kelas, ya kan, dengan, ya kan, di sini public kelas orang, ya kan, ya. Sekarang kita akan belajar penulisan atribut, variabel dan propertinya, ya kan. Nah, kita sudah membuat kelas nih, kelasnya namanya orang, ya kan. Berarti saya akan membuat data orang nih, ya kan, tinggi, ya kan, tinggi, ya kan. Tinggi ini berarti variabel, ya kan. Nah, variabel tinggi ini, ya kan, akan diisi apa? Angka atau karakter, ya kan. Oh, diisi angka, Pak. Nah, ketika saya tulis apa, mau angka, berarti tipe datanya apa? Tadi kan tipe data number itu ada berapa?
ada 2, ya kan? Nah, bulat dan desimal, ya kan? Bulat itu ada 4, ya kan? Dengan ketentuan masing-masing. Ada byte, short, ya kan? INT dan long. Ya kan? Nah, kalau tingginya misalkan mau tak isi 150 cm, 150. Berarti saya pakai rank yang mana sih? Pakai short bisa nggak? Data tipe short. Bisa nggak pakai short? Pakai short bisa nggak? Bisa. Karena Bisa. short kan tipe datanya sampai 32.000. nah 32.000, ya kan? 2.000. Nah, ya kan? Masih bisa. Nah, karena ya kan, ya, ukuran memori sekarang sudah pakai 22 bit, lebih baiknya menggunakan INT, jadi disesuaikan. Nah, gitu loh. Walaupun bisa memang short bisa, tapi lebih menyesuaikan kita menggunakan INT. Jadi kayak gitu. Boleh Pak pakai short, boleh. Pakai INT juga boleh, kan gitu. Karena apa? Masih ikut rank-nya. Nah, ya kan? Nah, ini kan. Nah, ya kan? Lalu nih, ya kan? Saya mau menuliskan, ya kan? Tulisan warna, ya kan? Nah, warna ini, warna logika kalian, ya kan? Kalian akan isi teks atau angka di dalam warna. Teks kan, berarti karakter. Nah, kalian ingin menuliskan dengan satu nilai variabel atau langsung? Dengan satu nilai variabel atau langsung? Berarti kalau kalian membuat satu-satu, berarti di sini nanti char, ya kan? W sama dengan S, misalkan gitu, ya kan? Atau char S sama dengan S, berarti kan gitu, ya kan? Logikanya kan gitu, ya enggak? Kita ini tak buatkan kertas, lihat. Gambar saya kelihatan toh? Kelihatan ya. Kelihatan, Nah, Pak. misalkan ini kan saya nulis nih, ya kan? Berarti saya menulis sawo mentah, ya kan? Sawo spasi, ya kan? Spasi. Mentah. Kan gini kan? Nah, kelihatan nggak? Ya. Kelihatan ya? Ya. Ya kan? Kelihatan. Berarti kalau kita menggunakan char, berarti kan di sini char, ya kan? S sama dengan, ya, petik 1, ya kan? Benar nggak? Petik 1 terus petik 1 S petik 1 titik koma. Nah, berarti ketika saya mau menuliskan char, ya kan? Ya, bisa dilihat. Nah, jadi seperti ini. Ya kan? Saya akan membuat sawo mentah nih, ya kan? Sawo mentah. Karena saya menggunakan data tipe char, char tadi, ya kan, punya ketentuan dia hanya bisa menyimpan satu nilai variabel, ya kan? Berarti char, ya kan? S, ya kan? Variabel S. Berarti nanti saya akan memanggil variabel S sama dengan petik 1 karena dia karakter, ya kan? S petik 1 lagi titik koma. Jadi berarti saya menyimpan S dulu. Ketika nanti saya panggil sistem outprint, ya kan? Sistem outprint akan keluar apa? S tok. Nah, inilah kekurangannya dari char. Nah, berarti kalau saya akan membuat sawo mentah, saya butuh berapa nilai variabel? Berarti tak hitung dulu. S sama A beda nggak? Oh beda. W sama O beda. M ada yang sama di atas? Oh bukan. E ada yang sama? Oh tidak. N ada? Oh tidak. T ada? Oh tidak. A ada Pak. A SA. T
TA, berarti ini hapus. Berapa yang saya butuhkan membuat karakter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Karena ada spasi. Oh iya. Ya, berarti saya membuat 10. Ya kan? Ya. Berarti saya akan membuat tulisan char S sama dengan petik 1 S. Terus lagi char A, ya kan, sama dengan petik 1 S, petik 1 titik koma. Nah, kalian akan kelamaan enggak? Ya kan? Kelamaan kan? Kalau kalian akan menuliskan tulisan atau menampilkan tulisan, ya kan, di program Java, ya kan, kalian akan menampilkan tulisan di program Java. Kalau tulisannya ribuan, masa kalian akan menampilkan satu persatu seperti ini? Ya kan? Kecuali ada ketentuan. Oh, saya akan menampilkan huruf di tengahnya saja 2 nomor, misalkan. Oh, pakai ini bisa, ya kan? Nanti logikanya ada. Nah, tapi kalau kalian mau menampilkan keseluruhan langsung, kalau kalian pakai rumus char, lihat rumus char, nanti akan kelamaan, terlalu banyak, ya kan, variabel yang akan kalian buat. Padahal ketentuannya kalau char variabel itu hanya bisa menyimpan satu nilai, ya kan? Berarti kita akan buat satu-satu nih, ya kan? Sejumlah karakternya. Nah, itu char. Ya kan? Makanya di sini dibuatlah string biar ketika nanti saya akan menampilkan tulisan sawu mentah langsung keluar tanpa saya memanggil satu-satu. Misalkan S plus A plus W plus O. Tidak, langsung saya manggil warna, keluarlah sawu mentah. Jadi bedanya di situ, ya. Paham ya? Iya. Lalu kita masuk nih, setelah kita membuat variabel, ya kan? Kita membuat variabel, ini variabel tadi tinggi sama warna. Kita masuk ke program utama atau metode. Nah, ini nanti di sini. Ini kan. Nah, kita public static void main. Ini kan tadi kemarin di awalan yang namanya public static void main adalah program utama dari program Java, ya kan? String arts tetap rumusnya sama, ya kan? Lihat di sini ada penggunaan komentar. Kemarin kan kita sudah belajar, ya kan? Kalau string satu gini, string satu untuk komentar yang seperti apa sih? Ya kan? Kemarin untuk menulis komentar itu ada 2, ya kan? Nah, yang pertama itu menggunakan garis miring 2, ya kan? Atau apa? Lupa. Atau garis miring 1, ya kan? Nah, garis miring 2 itu digunakan untuk apa? Kemarin untuk komentar yang seperti apa? Ya kan? Kan ada 1 dan ada yang 2, ya kan? Nah, kalau 1 misalkan saya membuat 1 nih. Misalkan nanti belajar. Ini kan menjadi komen. Nah, kalau 1 itu untuk komentar seperti apa sih? Kalau yang garis miring 2 itu untuk komentar seperti apa sih? Nah, coba jelaskan saya. Yuk. Yang 1 untuk apa? Nah, yang 1 ya kan? Misalkan ada garis miring, tanda bintang. Nah, komentarnya apa? Misalkan belajar, ya kan? Misalkan garis miring bintang belajar, ya kan? Misalkan gini, lihat di sini. Nah, digunakan jika kalimatnya lebih dari 1 baris, ya kan? Dengan penutupnya, misalkan belajar Java, ya kan? Penutupnya apa? Bintang dulu, baru garis miring. Garis slash. Nah, paham ya? Backslash. Nah. Ya. Jadi lihat, kalau untuk komentar, menampilkan komentar, ya kan? Menampilkan komentar lebih dari 1 baris itu menggunakan, ya kan? Garis miring bintang, baru tulisannya. Bintang bukan petik, bintang tulisannya. Oh, bintang. Ya. Terus ditutup. Misalkan kok kita mau membuat komentarnya lebih dari 3 baris, ya udah berarti garis miring bintang. Komen pertama, komen kedua, komen ketiga ditutup bintang
garis miring. Nah, itu untuk komen yang lebih dari 2 baris atau 1 baris. Nah, tapi kalau pakai 1 baris, kalau pakai 1 baris, misalkan nih, berarti garis miring 2, misalkan belajar. Nah, ini untuk 1 baris. Nah, ini. Ya, ini untuk 1 baris. Jadi beda. Komentar untuk 1 baris dan 2 baris di program Java beda. Ya kan? Ingat-ingat loh ya. Makanya kalau kita mengetikkan, ya kan, garis miring 2 kali, dia tidak akan dibaca oleh program Java. Dia akan dijadikan sebagai komentar. Berarti keterangan. Nah, kalau kalian mau membuat keterangan, itu harus punya 2 aturan. Yang pertama, ya, menggunakan tanda garis miring 2 digunakan hanya pada 1 baris. Kalau menggunakan garis miring bintang, ya kan, dan ditutup dengan bintang garis miring, digunakan untuk lebih dari 1 baris. Paham ya? Iya. Paham ya? Berarti di sini, ya kan? Ya kan? Ini lihat di sini, ya kan? Di sini kan bisa dilihat ya, ya kan? Di sini bisa dilihat. Nah, ini kan bisa dilihat, ya kan? Di apa? Di PDF-nya kan ini tak bukakan lagi ya kan. Kalau kalian ya kan membuat ya kan di sini lihat. Satu komentar menggunakan garis miring 2. Nah, tapi kalau lebih dari 2 atau 1 baris, kalian menggunakan garis miring bintang dan ditutup bintang garis miring. Garis miring. Ya kan? Nah, maka di sini saya mau membuat sebuah komentar ya kan bahwa ini tuh membuat sebuah objek ya, misalkan kan. Nah, sini ya kan. Garis miring 2 kali, nama kelas, nama objek sama dengan new, ya kan? Berarti nanti ini variabelnya dengan new, ya kan? Lalu nama kelas, ya kan? Kurung buka, kurung tutup, titik koma, membuat objek. Nah, berarti nama kelas ini akan membuat objek. Nah, misalkan nih orang, ya kan? Karena nih orang ini mengambil dari kelasnya orang. Ini kan public kelas orang. Nah, orang berarti Tono itu kelasnya, ya kan? Berarti nanti kita akan membuat samakan tabel siswa, ya. Nanti nama-nama siswa siapa? Siti, ya kan? Rohma, Emalia, Dewi dan lain-lain, ya kan? Karena ini bungkusnya, kelas kan bungkus, wadahnya. Wadahnya apa? Karena saya akan mengisi Tononia, berarti Tononia termasuk apa? Manusia atau apa? Orang. Nah, kan gitu. Berarti nanti kelas ini bisa kalian buat. Oh, kelas ini kelas mahasiswa. Nah, kelas mahasiswa nanti isinya apa aja? Ya, oh, nanti ada Dewi, ada Agung, ada Galuh. Nah, makanya di sini nanti kalau ini mahasiswa, berarti di sini juga mahasiswa Dewi, mahasiswa Galuh. Nah, misalkan seperti itu. Paham ya? Iya, Pak. Nah, ini menunjukkan nama objeknya. Jadi di dalam kelas itu ada objek. Nah, di dalam kelas itu ada objek. Kelas adalah bungkusnya atau wadahnya. Nah, objek itu baru sasarannya. Nah, kan Tono, ya kan? Nia. Nah, baru ada komentar lagi nih, ya kan? Nah, backslash 2 kali, slash 2 kali, nama objek, ya kan? Slash 2 kali, nama objek, ya kan? Dot nama fungsi, digunakan untuk fungsi, ya kan? Tono dot. Nah, fungsinya ini Tono, ya kan? Karena Tono udah dibuat sini, ya kan? Dibuat variabel, dipanggil lagi Tono. Nah, menggunakan fungsi itu di titik dot berjalan. Nah, maka variabel Tono. Nah, berarti Tono berjalan ini saya variabelkan Tono. Nah, lalu saya mau memanggil objeknya Nia, ya kan? Nia dot berjalan.
Nah, berarti nanti variabelnya apa? Nia. Ya kan? Nah, sama nih. Nia dot melompat. Ya kan? Berarti nanti Nia ini akan punya sifat melompat dengan ya kan 50 ya kan? Iya, berarti melompatnya 50. Nah, misalkan saya masuk ke metode. Nah, nih, metode atau fungsinya. Ya kan? Sama nih, static void. Ini adalah program utamanya. Nah, ini metodenya atau fungsinya. Nah, atau prosedurnya, ya kan? Void berjalan, ya kan? Menggunakan void berjalan karena saya mau di sini kan ada dua. Lihat di program utama itu ada dua karakter atau dua apa? Ayo, dua kata kerja, ya kan? Dua pekerjaan atau dua proses. Lah, berjalan sama berjalan kan sama. Nah, ya. Melompat kan beda, ya kan? Prosesnya kan beda, ya kan? Kalau berjalan sama nggak? Sama, yaudah kita gabung, ya kan? Melompat kan beda dengan berjalan. Nah, void berjalan, string nama, ya kan? Baru saya mau menampilkan kalau ini berjalan, sistem out print in fungsi berjalan, ya kan? Karena saya mau menuliskan tulisan biasa kan seperti ini, plus namanya. Nanti akan keluar, oh yang nama-nama berjalan itu siapa aja. Nah, oh yang berjalan itu Tono dan Nia. Lalu sama melompat, int tinggi, ya kan? Nah, koma string nama sama nih, ya kan? Karena nama kan tadi string, ya kan? Untuk menyimpan karakter nama menggunakan string. Nggak mungkin kita manggil satu-satu, ya kan? Print in, lalu tinggi, ya kan? Plus lihat dilakukan oleh si plus nama. Berarti gabungan antara tinggi tambah plus tambah nama. Nah, nanti akan keluar. Nah, sampai sini ada ditanyakan? Ada nggak? Belum. Belum, Mbak. Kalian sekarang bukanya pakai apa ini? Pakai handphone? Oh, ini HP. Nggak pakai laptop. Kalau mau pakai, tak kira pakai, kalau pakai laptop kan kita praktekkan langsung bersama-sama. Ini pakai handphone ya? Iya. Iya. Ya, tak buatnya bentar. Public kelas perang kita membuat dulu, ntar tak buatkan di Word. Public kelas orang bagian. Silakan kalau mau ditanyakan, tanyakan dulu sekalian. Ini waktunya juga mau habis. Ini lagi tak ketikkan dulu bentar. Yang cepat. Gimana, ada tanyakan nggak?
Apa nih? Mm-mm. Nah, misalkan nih udah tak buatkan nih. Nah, jadi bisa dilihat di program Java-nya, ya kan? Nih lihat, udah tak buatkan. Tapi yang fungsi berjalan saja, yang melompat tidak saya buat, ya. Nih, nah, bentar saya share dulu. Ini barusan tak buatkan bentar. Nah, nih, lihat. Kita buat nih, ya kan? Dengan klik new class, ya kan? New class. Terus kalian buat kelas orang, ya kan? Setelah buat kelas orang, ya kan? Kalian ketikkan, ya kan? Yang tadi. Nah, ini saya membuat fungsi berjalan saja, yang melompat tidak tak buat, ya kan? Ini ya, berjalan. Nah, setelah ini saya ketik, baru saya compile, ya kan? Nah, setelah itu di sini lihat apakah ada error, tidak? Ya udah. Baru kita voidment arts, ya kan? Oke, ya kan? Lihat fungsi berjalan si Tono, fungsi berjalan si Nia. Nah, dia akan keluar. Nah, paham ya sampai sini? Jadi di sini, ya kan? Ini saya klik 2 kali. Nah, public kelas orang berarti saya membuat kelas orang, ya kan? Di sini makanya di sini tak tulis orang. Ini barusan saya buat barusan nih, yang apa? Yang melompat belum tak buat nih, yang melompat. Nah, karena di sini nanti di sini kita harus ngetik, berarti di sini ngetik yang namanya Nia melompat, ya kan? Berarti nanti Nia, ya kan? Dot melompat, ya kan? Dengan apa? INT. Nah, data tipenya nanti INT kan? Nah, ini ya, dot, ya kan?
melompat misalkan. Nah, ini nggak tak buat, nanti waktunya setelah habis. Nah, sampai sini paham? Nah, kalau sudah dikompel, ya, kalau ini ada perubahan, ya, pasti di sini akan keluar gambar aksir. Nah, ketika kalian kompel sudah berhasil, aksirnya akan hilang, kelasnya akan hilang. Setelah itu kalian close, kalian jalankan, ya kan, klik kanan, ya kan, voidment string arts, ya. Orang bermain, ya kan, nah gambarnya kan udah keluar, oke, ya kan, dia akan tampil. Nah lihat, Tono berjalan, si Tono berjalan, si Nia berjalan, Nia berjalan. Nah, dia akan keluar. Nah, jadi dia akan memanggil fungsi berjalan karena di sini, ya kan, klik 2 kali, ya kan, ini, ya kan, karena sistem print out in-nya, ya kan, di sini menuliskan, ya kan, berjalan si, lalu plus menampilkan apa? Nama. Nama ini apa? Variabel, ya kan? Ya kan? Variabel namanya, fungsinya. Nah, loh kok bisa, Pak? Ini mengambil mana ya, Pak? Nah, disinilah konversinya. Konversinya void berjalan, ya kan? Saya rubah string nama. Nah, jadi yang berjalan ini, nah, sudah saya rubah. Nah, di string nama. Dibalik. Inilah programnya atau fungsinya, metodenya. Jadi void berjalan, karena void saya memanggil variabel berjalan ini, baru karena nama itu data tipenya apa? String nama. Nah, kalau melompat berarti gimana, Pak? Ya udah toh, berarti tinggal dirubah toh, ya kan? Ya kan? Nah, sampai sini ada yang tanyakan? Kelihatan nggak di layar? Kelihatan. Ya kan? Kelihatan ya. Blujinya kelihatan ya? Blujinya kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Nah, seperti ini nanti. Ya kan? Jadi ini kan. Nah, saya compile, ya kan? Bluji. Terus hasilnya, nah nanti fungsi berjalan si Tono, fungsi berjalan si Tono. Nah, ini masih fungsi berjalan. Nah, sampai sini ada tanyakan dulu. Jadi di sini nanti ada sistem outprint bagian program utama, ya kan? Dengan fungsi, ya kan? Nah, ini fungsinya nih, void berjalan karena memanggil variabel berjalan. Terus saya juga memanggil nama, string nama. Nah, sistem outprint fungsi berjalan, ya kan? Plus namanya, maka akan tampil nama yang berjalan siapa aja? Oh, Tono dan Nia. Maka hasilnya, ya kan? Hasilnya jadi seperti ini. Oh, seperti ini. Nah, ini toh. Nah, ini skripnya di sini. Nah, barusan tak buat. Nah, ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, saya akhiri. Ada nggak? Ada nggak? Ada yang tanyakan?